Kembali di Studio Today, pemirsa, menghadiri santunan anak yatim di Ponpes Min Hajur Rosyidin Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengingatkan untuk meningkatkan kepedulian sosial di bulan Ramadan. Sebanyak 1.400 warga dan 200 anak yatim piatu mendapat santunan paket sembako dan uang di Jakarta pada Sabtu sore. Penyerahan santunan dilakukan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Min Hajur Rosyidin Kiai Haji Abdul Syukur. Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan pentingnya menjaga empati dan kepedulian terhadap sesama, terutama di bulan Ramadan. Ajakan bersama-sama untuk menyantuni anak yatim pun digaungkan ke sejumlah organisasi keagamaan lainnya. Dan pembagian tersebut secara simbolis oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta. Didampingi oleh Bapak Ketua Umum Pondok Pesantren. Kita ajak bersama-sama untuk menyantuni anak yatim untuk sekedar meringankan bebannya di bulan Ramadan dan termasuk itu saja tujuannya. Tujuan kita sosial, tidak ada tujuan lain. Kita bersama-sama karena kebersamaan itu akan menjadi kuat. Berbagi kebaikan di bulan suci Ramadan, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut mendonasikan barang-barang pre-love atau bekas layak pakai kepada penyintas bencana di Indonesia. Sandiaga Uno hadir di Bazar Ramadan Celebrity Love Second Change yang berlangsung di kawasan Sudirman, Jakarta pada Sabtu siang. Sandi turut mendonasikan barang-barang pribadi layak pakai atau pre-love miliknya, di mana hasilnya akan didonasikan untuk membantu para penyintas bencana di Indonesia. Selain dapat meringankan beban para penyintas bencana, menurut Sandi, Bazar Ramadan dari selebriti ternama ini memiliki potensi untuk memajukan UMKM di tanah air. Konsumsi produk-produk berkualitas, namun kita juga memberikan sumbangsih kontribusi kepada saudara-saudara kita yang sekarang tertimpa bencana. Jadi datang sampai hari Minggu, masih ada Minggu jam 10 malam, Love Second Chance ada di Cilex. Di tengah kesibukan Pasar Beringharjo, Yogyakarta yang tak pernah sepi, puluhan ibu-ibu buruh gendong menunjukkan semangat luar biasa dalam mengisi bulan Ramadan. Mereka tak lelah belajar mengaji di sela-sela waktu istirahat, menunjukkan ketekunan dan keimanan yang menginspirasi. Di tengah kesibukan Pasar Beringharjo, Yogyakarta yang tak pernah sepi, puluhan ibu-ibu buruh gendong menunjukkan semangat luar biasa dalam mengisi bulan Ramadan. Usia senja tak menyurutkan semangat mereka untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dalam buku Iqra maupun Al-Quran. Mereka tak lelah belajar mengaji di sela-sela waktu istirahat, menunjukkan ketekunan dan keimanan yang menginspirasi. Tak nampak rasa lelah di wajah saat mereka dengan sabar mengantre menunggu giliran dipanggil oleh guru ngaji. Ya, ngaji sama doa. Doa setelah makan, terus doa itu mau sholat, keluar dari rumah. Masya Allah ya, antusiasnya tuh sangat bersemangat sekali beliau ini. Jadi beliau itu merelakan waktunya mencari rezeki ya. Jadi dari mulai ketika bekerja itu menyempatkan untuk mengaji. Kegiatan mengaji di sudut Pasar Beringharjo ini digelar setiap hari Jumat mulai pukul 1 hingga setengah 3 sore. Di bulan Ramadan yang penuh kesibukan, belajar mengaji dapat menjadi sarana untuk mencari ketenangan batin. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.
Pemirsa, realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2025 tercatat sudah terkumpul sebesar 316,9 triliun rupiah atau 10,5% terhadap APBN. Pendapatan tersebut berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Presiden Prabowo meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk secara fokus memaksimalkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor-sektor ekonomi, seperti perpajakan, bea cukai, kepabeanan, hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta potensi royalti sumber daya mineral. Dalam catatan Kementerian Keuangan, secara umum pendapatan negara periode Januari 2025 tercatat sebesar 157,3 triliun rupiah atau turun 28,7% dari realisasi pendapatan negara secara tahunan, yakni Januari 2024. Sementara realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 mencapai 159,6 triliun rupiah. Total pendapatan negara 2 bulan di awal 2025 ini secara akumulatif sebesar 316,9 triliun rupiah atau 10,5% dari target APBN tahun ini. Jumlah pendapatan negara ini meliputi penerimaan pajak, kepabeanan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Secara tren historis penerimaan pajak pada bulan Januari dan Februari 2025 cenderung menurun dibandingkan Desember tahun sebelumnya. Tercatat ada dua faktor yang memicu perlambatan penerimaan, yaitu penurunan harga komoditas dan dampak kebijakan administratif. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga 20 Maret 2025, 9,67 juta wajib pajak sudah lapor SPT. Total pelaporan SPT sebanyak per 20 Maret ini tumbuh 11,09% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jelang batas tenggat waktu pelaporan SPT, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga 20 Maret 2025, ada 9,67 juta wajib pajak sudah lapor SPT. Angka ini terdiri dari 9,39 juta SPT tahunan orang pribadi dan 275.000 SPT tahunan badan. Total pelaporan SPT per 20 Maret ini tumbuh 19,09% dibandingkan periode sama tahun lalu. Jumlah penyampaian SPT ini juga sudah mencapai 48,91% dari wajib pajak SPT sebanyak 19,78 juta. Seperti diketahui, batas pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi per 31 Maret setiap tahunnya. Sedangkan batas pelaporan SPT tahunan badan per 30 April. Pelaporan ini sebagai bagian dari kepatuhan wajib pajak. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM dalam waktu dekat akan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Perlindungan UMKM. Pembentukan Satgas ini salah satunya untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik rentenir yang memberikan bunga sangat tinggi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman akan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Perlindungan terhadap UMKM. Langkah ini guna memastikan perlindungan bagi para pelaku UMKM sejalan dengan implementasi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Menteri Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pembentukan Satgas dilakukan lantaran berbagai faktor, mulai dari pemenuhan kuota 40% untuk produk UMKM terkait pembelian barang dan jasa pemerintah, pemenuhan 30% tempat UMKM di ruang di fasilitas publik untuk UMKM seperti terminal, rest area, dan bandara, hingga perlindungan UMKM dari gangguan premanisme dan pemungutan liar. Momentum bulan Ramadan ini kita ingin memanfaatkan bazar ini untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat sekitar, masyarakat yang memang bisa belanja ataupun beli barang-barang dengan harga murah. Jadi itulah kurang lebih, jadi bisa memberikan kemanfaatan buat sebagian banyak orang. Saya pikir itu, dan ini ibu-ibu wanita-wanita Sina The Princess Warrior, wanita-wanita hebatnya yang ada di belakang acara ini semua. Jadi kita sebagai suami dan bapak sifatnya tutwuri handayani, mensupport, mendukung apa yang memang menjadi kreativitas dari ibu-ibu Dharma Wanita sebagai bagian dari program Kementerian UMKM
dengan Dharma Wanitanya. Makasih. Tak hanya itu, Maman menyebutkan Satgas ini nantinya juga untuk pemberantasan rentenir yang mencekik UMKM dengan bunga yang tinggi. Nantinya Satgas ini akan melibatkan sejumlah kementerian terkait hingga aparat penegak hukum.